warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Julianti Putri dari kelas 3 CPG PAUD. Di sini saya sedang bersama Ibu Yanti sebagai kepala sekolah dari lembaga PAUD Kober Al-Kautsar. Di sini saya sedang melaksanakan tugas dari UTS mata kuliah permasalahan perkembangan, di mana saya akan mengidentifikasi satu masalah perkembangan pada anak, kemudian sampai dengan solusi yang diberikan. Baik, Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Yanti. Ya. Untuk lembaga PAUD-nya di mana, Ibu? Alamatnya? Alamatnya Jalan Raya Singaparna, Jalan Raya Timur Singaparna, Kampung Pengkolan, Desa Cikadung. Baik, Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu. Seharusnya saya itu mewawancarai anaknya secara langsung, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, karena masih daring juga ya, Bu. Jadi saya mewawancarai Ibu saja, dan kebetulan Ibu pun langsung ya sebagai kepala sekolah dan juga sebagai guru, sehingga Ibu lebih tahu tentang Ananda. Nah, pada saat saya menjadi guru pendamping di lembaga Ibu, saya itu menemukan satu anak di mana itu terlihat ada gangguan dalam perkembangan, yakni pada gangguan mata. Mungkin Ibu sudah tahu Anandanya, ya. Tidak bisa saya sebutkan di sini untuk namanya. Nah, mungkin itu terlihat gitu ya, Bu, dari fisiknya. Dan saya akan mencoba mengidentifikasi hingga memberi solusi kepada Ibu, dan nanti mungkin Ibu bisa sampaikan kepada orang tuanya. Yang pertama mungkin bagaimana Ibu bisa diceritakan seperti apa sih latar belakang dari keluarganya dan juga kondisi Ananda? Awalnya dia masuk sini, orang tuanya curhat, udah masuk ke beberapa sekolah, tidak ada istilahnya tidak lama sekolahnya, tidak kerasan. Terus masuk ke sini dengan menceritakan kekurangan anaknya. Pas masuk udah kelihatan dari fisiknya, dari matanya, yang satu itu kalau orang Sunda juling ya. Jadi nggak sempurna. Dari belajarnya juga sudah kelihatan kekurangannya, seperti cepat marah, egois, tidak pernah menyelesaikan tugas sampai selesai, terus maunya sendirilah, susah diatur. Tapi kalau didekati, kalau pendekatan pelan-pelan dengan pujian, rayuan, dia sebetulnya bisa mau. Terus orang tuanya juga mungkin harus lebih sabar, harus lebih telaten, lebih memahami kekurangannya, walaupun ada kekecewaan, tapi ya harus bisa menerima lah. Baik, jadi pada intinya orang tuanya juga sudah menyadari ya, Bu, dan merasakan bahwa susah untuk masuk ke lembaga PAUD karena kondisi anak tersebut. Nah, untuk ciri-ciri anaknya itu seperti apa ya, Bu? Ciri-ciri anaknya dia kalau bicara itu sebetulnya tidak kurang nyambung ya, kurang nyambung. Sama temannya juga egonya tinggi, mudah marah gitu, caper, cari perhatian. Tapi kadang-kadang kalau lagi enjoy dia bisa menyelesaikan, sama temannya mau berbagi. Jadi dilihat moodnya aja gitu. Terus ya emang kebanyakan beda dari yang anak-anak yang normal lah. Baik, ada Ibu. Kekurangan gitu. Nah, apakah itu mempengaruhi terhadap kegiatan anak selama di sekolah? Ya tentu, itu dari kelompoknya aja itu sudah sedikit mengganggu ya. Yang temannya lagi konsentrasi, mungkin diambil krayonnya, dilempar sama air minum gitu, teriak-teriak, ya, naik ke bangku. Baik. Baik, Ibu. Nah, setelah tadi saya mengetahui ya ciri-ciri Ananda seperti apa, latar belakangnya seperti apa, ciri fisiknya seperti apa, dan bagaimana Ananda selama di sekolah. Nah, saya akan mencoba untuk mendiagnosa Ananda itu gangguan penglihatannya jenis apa. Nah, untuk setelah saya mencari informasi, nah saya menemukan satu ciri-ciri yang sama persis dengan kondisi Ananda, yakni namanya itu amblyopia, atau kalau misalnya orang awam atau seperti kita itu menyebutnya mata malas. Nah, itu tuh Ibu ternyata ciri-cirinya sama seperti yang Ibu katakan, yakni matanya juling dan tidak fokus, terlihat seperti Ananda. Dan ternyata memang memiliki dampak-dampak, Bu, untuk
Ananda sendiri, pertama Ananda itu gangguan dalam kognisi, di mana Ananda sulit mengingat, memperoleh pengetahuannya sulit, iya, sulit konsentrasi. Kemudian yang kedua tadi benar kata ibu, gangguan pada sosial emosionalnya, di mana Ananda itu mudah marah. Nah, hal tersebut karena memang mempengaruhi terhadap perkembangan sosial emosional, dan biasanya hal ini pun terjadi pada orang tuanya ibu, karena memiliki anak yang maaf kurang sempurna, menjadi pemarah, dan itu ketika anak melihat hal tersebut bisa ditiru gitu, karena anak itu sedang melakukan imitasi, ya, mencontoh. Selanjutnya juga berdampak pada perkembangan bahasa ibu. Kenapa? Karena Ananda itu hanya memperoleh bahasanya dari pendengaran. Jadi ketika diperlihatkan abjad mungkin agak sulit gitu ya. Jadi untuk mengetahui abjadnya agak lama dari teman-teman yang lain. Dan yang terakhir, mobilitasnya terganggu. Jika ini sudah sangat parah, tapi untuk Ananda sendiri bagaimana ibu? Sebetulnya kalau tidak terlalu parah, kalau ibunya lebih sabar, nanti juga di sekolah ada khusus lah pembelajarannya buat Ananda tersebut. Jadi tetap bisa mobilitas ya bu, tetap bisa lari-lari sama temennya. Sosialisasinya bagus sebetulnya, akademik juga bisa sebetulnya. Tapi mungkin agak lambat ya bu, dari teman-teman. Agak lambat, terus ada harus pelan-pelan lah, harus ada rayuan, pujian sedikit itulah. Ya. Betul. Nah ibu, ternyata ini tuh setelah dirumuskan gitu ya, ternyata memang hal ini tuh ada dampaknya dari pas kecilnya gitu, baik itu secara genetik karena turunan, bisa jadi turunan, atau juga pada saat Ananda kecil lahirnya itu prematur, nah bisa jadi, dan pada saat mengandung itu kekurangan vitamin A. Dan ibu tahu mungkin ya, vitamin A itu untuk mata kayak gitu, dan juga penyebab lainnya seperti terjatuh dan yang lainnya. Dan emang ibu, untuk gangguan ini terjadi pada anak usia 0-8 tahun. Untuk Ananda sendiri berapa tahun? 5 tahun. Nah, 5 tahun ya. 6. Dan kondisi ini sangat umum terjadi sekitar 2-3 anak dari 100 orang. Jadi emang umum gitu, tidak perlu menjadi sebuah aib mungkin pada orang tuanya. Dan untuk ininya bu ya, untuk alternatifnya, pertama ibu sebagai kepala sekolah dan juga guru di lembaga tersebut, ibu bisa mengetahui nih kenapa penyebab mata malas pada anak, dan ibu bisa membiasakan kepada anak untuk membiasakan ketika misalnya matanya gatal, biasakan anak untuk bilang mata saya gatal, mata saya pusing dan sebagainya. Jadi biasakan anak untuk menceritakan menceritakan kondisi dari matanya. Kemudian ibu bisa melakukan tes fokus dengan cara ibu bisa menutup mata sebelah. Nah, misalnya lihat ini kayak gini. Coba perlihatkan. Coba lihat ini. Nah, gitu, kayak gitu. Terus ibu bisa mencatat respon dari setiap matanya, apakah hanya sebelah atau dua-duanya. Dan jika misalnya dalam beberapa kurun waktu tetap seperti itu, maka jalan terakhirnya adalah pergi ke medis. Karena saya tidak bisa mendiagnosis secara medis, tapi hanya memberikan treatment untuk anak lebih baik. Baik ibu, setelah tadi kita melakukan prognosis atau merumuskan alternatif yang bisa ibu lakukan seperti tes mata dan yang lainnya. Jika hal tersebut ternyata tidak terlalu berpengaruh ya pada anak, jalan terakhirnya adalah menghubungi ke tenaga medis, karena beliau lebih tahu, terutama dokter mata, dan itu berhubungan dengan saraf-saraf yang terjadi pada tubuh kita. Nah ibu, saya memberikan masukan-masukan aktivitas yang bisa menstimulasi anak gitu ya bu, untuk mengatasi permasalahan mata tersebut. Yang pertama itu menggambar. Kenapa menggambar? Karena kan di dalam menggambar atau mewarnai itu ada objek-objeknya, misalnya hewan, gajah dan sebagainya. Nah nanti anak akan belajar fokus mewarnai pada satu gambar objek. Jadi anak untuk melatih matanya untuk fokus pada satu hal itu. Yang kedua, menyusun puzzle. Mungkin di lembaga ibu juga ada ya, banyak sekali puzzle. Nah untuk Ananda bisa
bisa diberikan puzzle agar Ananda fokus, kan puzzle itu bentuk-bentuk ya Bu. Nanti Ananda fokus untuk menyelesaikan satu puzzle gitu. Itu kan melatih fokus dan juga mata koordinasinya. Dan yang ketiga, Ibu bisa juga membuat games. Tapi misalnya tadi yang tutup mata sebelah itu dibuat menjadi games yang menarik untuk anak. Seperti itu mungkin treatment yang bisa dilakukan, bantuan yang bisa diberikan oleh saya yang non medis, tetapi mungkin dari segi pendidikan. Dan yang terakhir, tindak lanjut untuk Ananda. Setelah semua, nanti saya akan melihat hasil karya anak Ibu dari menggambarnya dan menempel dan yang lainnya. Nanti saya akan perlihatkan untuk hasil Ananda, hasil karyanya. Nah, sebaiknya ibu guru menyampaikan pada orang tuanya ini secara pelan-pelan, karena mungkin takutnya menyinggung dan yang lainnya. Jadi ibu bisa menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan secara pelan-pelan kepada orang tua, ataupun ibu bisa melaksanakannya secara umum pada kegiatan parenting agar tidak dikhususkan pada satu orang tua dan satu anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai dari segi pendidikan terhadap masa perkembangan tersebut. Dan itu saja. Mungkin Ibu ada tanggapan? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang telah barusan dipaparkan nanti saya sampaikan mungkin di parenting ya, agar orang tua, bukan orang tua si anak itu aja, tapi semua orang tua tahu, mungkin di rumahnya juga mungkin, atau saudara juga mungkin ada salah satunya yang keadaannya seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tutup sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.